Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Star GPS. Untuk aplikasinya sendiri bisa diakses atau bisa diunduh melalui Play Store atau App Store dengan memasukkan kata kunci Star GPS. Untuk akun Star GPS sendiri nantinya akan diberikan oleh pihak dari Star GPS. Misalkan eh, di sini saya sudah memiliki satu akun Star GPS, bisa langsung dimasukkan saja ke form yang tersedia di halaman login. Masukkan sesuai dengan kredensial atau akun yang diberikan. Nah, jika sudah selesai melakukan login, halaman pertama yang ditampilkan adalah halaman monitoring dari seluruh perangkat yang telah didaftarkan ke dalam akun Anda. Contohnya seperti pada di layar, di sini ada 4 kendaraan yang terdaftar, dan di setiap kendaraan ini kita bisa melakukan aksi dengan cara memencet icon kendaraannya sendiri, seperti ini contohnya, maka akan muncul informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama ada informasi nama kendaraan, lalu ada plat nomor, ada informasi email, dan di sini ada statusnya. Di sini statusnya sedang parkir dan kondisi mesin sedang mati. Lalu ada informasi kapan terakhir status itu dikirimkan, yaitu ini ada 7 jam, berarti dia sudah parkir selama 7 jam. Lalu di bawahnya ada icon tanda mesin off, berarti mesinnya dia sedang mati, dan ada icon satelit yang berarti dia sinyalnya menggunakan 14 satelit. Lalu di sini juga ada informasi odometer yang tertera pada kendaraan. Lalu di bawahnya ada informasi terakhir update, lalu ada informasi terakhir positioning atau terakhir lokasi dikirimkan. Lalu tidak lupa juga pastinya ada alamat. Di sini ada alamat lengkap dari mulai daerah sampai pada pos. Lalu untuk item-item di bawah ini akan saya jelaskan setelah saya mendemokan menu yang lain. Lalu di halaman monitoring ini atau halaman utama ini terdapat beberapa tombol di sebelah kanan maps-nya. Yang pertama ada tombol person atau tombol profile yang nantinya langsung mengarah ke halaman profile. Lalu ada tombol reset arah. Misalkan nanti eh, arahnya sudah kita putar atau sudah kita utak-atik, tinggal mengklik tombol arah ini. Lalu ada juga tombol untuk mengganti layer pada peta. Contohnya di sini saya menggunakan Google Hybrid, ada Google Satellite, Google Street, OpenStreetMap, dan Google Terrain. Contohnya kalau misalkan kita ubah ke Google Street, dia akan otomatis berubah layer maps-nya menjadi seperti ini. Dan ini akan eh, tersimpan jika misalkan kita meng-close aplikasinya, dia akan terus tersimpan sampai kita mengganti-gantinya ke layar yang lain. Hanya kita akan menggunakan Google Hybrid saja agar lebih gampang. Lalu di bawahnya ada tombol restart, yaitu eh, restart jika ingin mendapatkan lokasi terbaru. Nah, diklik saja, nanti otomatis indikatornya akan berubah menjadi loading. Dan untuk pengambilan data ini per 10 detik. Lalu berikutnya ada tombol eh, fokus ke semua kendaraan yang kita miliki. Contohnya seperti ini, ketika kita fokus ke satu kendaraan, terus kita ingin melihat semua kendaraan, bisa diklik tombol ini. Lalu selanjutnya ada tombol navigasi ke lokasi device kita. Hanya diklik.
Ini otomatis lokasinya akan langsung fokus ke lokasi kita. Terus selanjutnya kita masuk ke halaman daftar. Di halaman daftar ini adalah daftar-daftar kendaraan yang telah didaftarkan ke dalam akun Anda. Di sini ada 3 filter. Yang pertama ada menampilkan semua kendaraan, lalu ada menampilkan kendaraan yang online atau dia terhubung, lalu ada filter offline. Di sini untuk offline tidak ada kendaraan yang sedang offline. Semuanya di sini statusnya sedang parkir dengan durasi bermacam-macam. Ada yang 7 jam dan ada yang baru 21 menit. Untuk status ini sendiri nantinya ada berbagai macam warna. Yang pertama ini warna merah yaitu kendaraan sedang berhenti. Lalu nantinya ada warna kuning yaitu ketika kendaraan berhenti tetapi mesinnya nyala, dia akan berwarna kuning. Lalu nanti ada warna hijau ketika kendaraan kita sedang bergerak. Lalu ketika kendaraan kita tidak terhubung ke server, dia akan berwarna abu-abu. Dan satu lagi status yaitu ketika kendaraan offline, yaitu warnanya abu-abu agak gelap sedikit. Lalu di setiap daftar kendaraan ini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada detail. Untuk detail ini menampilkan detail dari informasi perangkat, mulai dari nama perangkat, plat nomor, tipenya, email, nomor SIM card, icon, status mesin atau ACC, itu informasi terakhir aktif, kecepatan, dan koordinat lokasi, dan juga alamat. Untuk nama, plat nomor, dan icon, kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Contohnya seperti ini, Scoopy. Plat nomor juga bisa diubah. Ikonnya juga kita bisa pilih sesuai kendaraan yang kita gunakan. Misalnya kalau misalkan truk, kita bisa milih truk atau yang lainnya. Untuk ini, tombol refresh untuk mengambil informasi terbaru. Terus selanjutnya ada tombol tracking. Untuk tracking ini semacam live tracking dari kendaraan tersebut. Contohnya kita langsung bisa difokuskan ke dalam satu kendaraan dengan informasi-informasi seperti di bawah ini, mulai dari nama kendaraan, plat nomor, email, status kecepatan, status mesin, dan status satelit yang digunakan, serta informasi alamat dan informasi waktu terakhir update. Di sini juga disediakan tombol share kalau misalkan nantinya ingin membagikan lokasi kendaraan kita kepada orang lain. Soalnya di sini disediakan juga ingin berapa lama masa berlakunya, contohnya 7 jam. Terus untuk tampilannya apakah akan menampilkan nama, alamat, dan emailnya atau kita bisa sembunyikan juga. Setelah itu setujui perjanjian dan kebijakan privasi, langsung bisa bagikan lokasi. Nah, untuk link ini yang nantinya dibagikan kepada orang lain. Lalu di halaman live tracking ini ada beberapa tombol. Yang pertama ini adalah reset arah yang tadi pada halaman utama. Lalu ada tombol untuk memilih jenis maps atau layer dari peta. Lalu di sini ada tombol untuk memfokuskan kendaraan. Contohnya seperti ini, kita geser-geser contohnya. Lalu kalau misalkan ingin fokus, diklik, dia akan fokus kembali ke kendaraan yang difokuskan. Selanjutnya ada tombol untuk melihat traffic di jalan. Bisa klik, ya. Otomatis dia akan menampilkan kondisi traffic yang ada. Terus selanjutnya ada live dari Street View. Tombol ini berfungsi menampilkan Street View dari lokasi terupdate kendaraan yang fungsinya agar bisa lebih jelas melihat lokasi kendaraan yang dilihat. Ini akan update sesuai lokasi kendaraan. Kalau misalkan nanti kendaraannya sedang berjalan, Street View-nya juga akan otomatis update. Selanjutnya ada tombol
panah ke atas ini untuk melihat detail berbentuk deskriptif dari image, status hingga alamat serta koordinat dari perangkat. Lalu selanjutnya di sini ada fitur dari playback atau melihat kembali histori perjalanan. Kita bisa langsung klik saja di sini. Nah, untuk playback ini yang pertama kita disuguhkan dengan periode yang ingin dilihat. Misalkan di sini sudah disediakan shortcutnya mulai dari hari ini, kemarin, minggu ini, minggu lalu, bulan ini, bulan lalu. Ataupun kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Misalkan hari ini ingin melihat histori dari jam 12 malam sampai jam 4 sore. Kita coba hari ini. Nah, ketika diklik tombol tampilkan, dia otomatis akan memperlihatkan rute perjalanan dari kendaraan tersebut di periode yang telah dipilih. Di sini ada informasi, ada istilahnya itu telemetri dari dia mulai dari tanggal tanggal dan jam berapa, kecepatannya berapa dan total perjalanan yang dilakukan. Contohnya di sini di periode tanggal 12 dari jam 12 malam sampai jam 4 sore dia sudah melakukan perjalanan sejauh 2,51 km. Dan di sini juga tentunya bisa di-replay dengan cara mengklik tombol play ini. Dia akan telemetrinya akan menyesuaikan. Tentunya bisa dipercepat juga. Nah, dia akan berjalan sesuai rute perjalanan. Di sini juga ada pilihan kecepatan playbacknya atau kecepatan putar historinya. Ini untuk defaultnya 1 kali dan paling cepat ada 16 kali. Di sini juga ada beberapa tombol yang bisa dilihat. Yang pertama di sini ada tombol P, artinya dia ada riwayat pemberhentian. Di sini ada 3 pemberhentian. Bisa dilihat detailnya dari mulai waktunya kapan sampai kapan hingga durasinya. Serta alamatnya juga ditampilkan di sini. Terus selanjutnya ada tombol untuk melihat ringkasan atau total perjalanan yang dilakukan. Di sini ada 3 juga. Untuk ringkasan perjalanan ini ada informasi alamat awal dan alamat akhir. Serta ada rata-rata kecepatan yang ditempuh serta jarak yang ditempuh. Dan juga ada durasinya. Lalu selanjutnya ada sama seperti yang lain, ada pemilihan untuk jenis peta atau jenis layar. Dan di sini ada tombol untuk memfokuskan ke kendaraan yang dipilih. Contohnya seperti ini. Dan di sini juga ada icon maps. Ini untuk ringkasan keseluruhan dari perjalanan pada periode yang dipilih. Sini ada alamat awal dan alamat akhir, ada informasi total perjalanan, total pemberhentian, dan jarak yang ditempuh. Di sini juga ada ubah periode, kalau misalkan kita ingin melihat lagi periode yang lain, bisa dipilih saja, contohnya memilih minggu ini, coba. Kebetulan kendaraan ini cuman baru 2 kilo. Coba kita minggu lalu. Nah, untuk minggu lalu ini ada rutenya yang lain. Ya, ada informasi 4 kali perjalanan, 10 kali stop, dan jaraknya 6 km. Kalau misalkan kita coba yang lain. Nah, otomatis perjalanannya juga sesuai dengan yang dilakukan. Contohnya ini Max Neo ini melakukan perjalanan di periode tanggal 1 Januari, tanggal 11 Januari hingga atau periode dalam 1 hari dia melakukan 85 km perjalanan. Dan jika
memiliki beberapa kali perjalanan. Di dalam Maps-nya juga ada informasi atau ada icon yang bisa dilihat. Icon kuning ini mengindikasikan dia memulai perjalanan, dan icon merah ini dia mengindikasikan dia sedang berhenti. Bisa diklik juga ketika misalkan diklik yang merah ini, atau ini karena terlalu dekat. Nah, ini yang merah. Nah, dia ada informasi melakukan perjalanan ke-8 mulai dari alamat mulainya hingga alamat selesai. Ada waktu mulai dan selesai, durasi, jarak, dan kecepatan rata-rata. Nah, ini ada stop atau berhenti. Dia ada informasi berhentinya, berhenti di mana, koordinatnya apa, lalu ada dia mulai berhenti hingga selesai berhenti, ada durasinya juga. Seperti itu. Ini sama seperti tadi, ringkasan perjalanannya, cuman ini lebih ke listnya atau daftar. Nah, di halaman ini juga disediakan filter untuk memudahkan jika ingin mencari salah satu kendaraan yang diinginkan. Contohnya kita ingin melihat X-Max, otomatis dia akan menampilkan X-Max saja. Seperti itu. Untuk halaman daftar, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ke halaman peringatan atau alert. Nah, di alert ini ada berbagai macam alarm atau peringatan yang nantinya juga akan masuk ke dalam notifikasi notifikasi ketika aplikasi tidak sedang dibuka, nanti akan masuk ke notifikasi di bar atas ini biasa. Seperti notifikasi aplikasi HP pada umumnya. Nah, di halaman peringatan atau alert ini ada berbagai macam yang saya sebutkan tadi. Mulai dari alarm, semua alarm akan masuk ke sini, lalu ada peringatan ketika mesin dimatikan, mesin dinyalakan, dan yang lainnya. Untuk data ini juga kita bisa klik. Contohnya dia pemutusan daya, dia bisa dilihat lokasinya di mana dan alamatnya di mana, jamnya jam berapa. Contohnya seperti ini. Nah, ketika perangkat atau kendaraan mulai bergerak juga akan masuk ke dalam halaman peringatan ini. Lalu di sini juga disediakan filter sama, kita bisa melihat sesuai email atau sesuai nama. Contohnya kita melihat stylo, nah, otomatis data yang ditampilkan itu data dari kendaraan yang bernama stylo ini. Lalu selanjutnya juga disediakan tombol filter. Kita bisa filter berdasarkan periode. Contohnya, misalkan melihat data peringatan di hari ini, bisa lihat, terapkan. Otomatis dia akan memperlihatkan data yang ada di hari ini saja. Untuk halaman peringatan kurang lebih seperti itu juga. Selanjutnya kita ke halaman profile. Di halaman profile ini seperti pada profile-profile pada umumnya, di sini menampilkan eh, informasi tentang GPS, lalu ada kontak yang bisa dihubungi, lalu ada lisensi perjanjian, dan untuk di bawahnya ada pengaturan akun yang nantinya bisa mengubah detail dari akun Anda. Contohnya mulai dari nama lengkap, email, bertelepon, nama perusahaan, dan profile. Selanjutnya, jika ingin mengubah password juga bisa langsung di sini dengan memasukkan password sekarang lalu password yang baru. Untuk profile, untuk pengaturan akun seperti itu. Selanjutnya untuk pengaturan notifikasi. Nah, untuk notifikasi ini nanti berpengaruh ke dalam notifikasi yang akan muncul ketika aplikasi tidak dibuka. Contohnya di sini ada banyak peringatan yang bisa dimunculkan ke dalam notifikasi. Contohnya seperti
ACC on, ACC off itu biasanya dimunculkan. Jika memang tidak ingin dimunculkan, bisa tinggal di klik saja atau digeser saja. Dia nantinya tidak akan mengirim notifikasi ke HP Anda. Untuk halaman profil kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama untuk menjelaskan tombol-tombol yang di bawah tadi. Contohnya kita fokus pada satu kendaraan, bisa diklik. Sini ada tombol tracking. Ini tadi langsung shortcut atau langsung menavigasi ke halaman tracking yang tadi kita akses di halaman daftar. Lalu selanjutnya playback juga sama, tadi langsung ke halaman playback atau melihat histori perjalanan. Lalu selanjutnya peringatan juga sama, langsung ke halaman peringatan, tapi dia langsung memfilter sesuai kendaraan yang diklik tadi. Lalu selanjutnya yang sebetulnya ini fitur unggulan juga, di sini ada on off, yaitu fitur untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Khusus untuk fitur ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu perangkat harus sudah didaftarkan senter dan SOS numbernya ke nomor yang tertera di sini. Jika ini belum didaftarkan, meskipun nanti kita berhasil di sininya, misalkan berhasil mengirim perintah, kalau misalkan ini belum didaftarkan, tidak akan berfungsi. Nantinya akan ada balasan seperti ini. Jadi perintahnya tidak akan dieksekusi karena nomornya bukan nomor SOS dan center number. Jika nanti nomornya sudah didaftarkan, otomatis nanti pesan yang diterima di sini atau inboxnya akan sesuai dengan perintah yang dikirim. Dan ini untuk lognya, jadi histori dari misalkan menghidupkan mesin, nanti historinya akan muncul di sini. Mulai dari status dan kapan melakukan perintah tersebut. Lalu yang terakhir tadi sama, ini ada tombol share. Ini fungsinya sama seperti yang tadi di halaman history perjalanan atau di halaman live tracking yang nantinya bisa membagikan lokasi kendaraan kita kepada orang lain. Kurang lebih untuk demo aplikasi seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa langsung melihat kontak di sini.